Saat ini, jika Anda tidak tahu bahwa keluarga kerajaan Arab Saudi adalah yang paling kaya di dunia, Anda harusnya tinggal di bawah batu, tanpa maksud menyakiti perasaan. Mulai dari mensponsori tim sepak bola mahal hingga memiliki properti mewah dengan proporsi luar biasa, kekayaan keluarga kerajaan Arab Saudi menantang imajinasi orang biasa. Masih tidak percaya? Nah, dalam video ini, saya perkenalkan kepada Anda keluarga kerajaan Arab Saudi, keluarga terkaya di dunia. Sejarah keluarga kerajaan Arab Saudi dimulai dengan Sheikh Dom di Riyadh, sebuah bab yang signifikan dalam perjalanan keluarga menuju kekuasaan. Saat itu, landasan dibangun untuk rumah Saud, mempersiapkan panggung untuk dominasi masa depan mereka di semenanjung Arab. Pada akhir abad ke-18, Mohammed bin Saud, patriark keluarga, mendirikan Sheikh Dom di Riyadh. Hal ini menandai langkah pertama menuju unifikasi suku Arab yang terpecah di bawah bendera rumah Saud. Mohammed bin Saud, seorang pemimpin karismatik dan ambisius, berupaya memperluas pengaruhnya dan mendirikan negara Arab yang bersatu. Di bawah kepemimpinan Mohammed bin Saud, Sheikh Dom di Riyadh berkembang maju. Keluarga membentuk aliansi dengan gerakan agama Wahabi yang kuat dan berpengaruh yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Aliansi antara rumah Saud dan gerakan Wahabi terbukti menjadi faktor krusial dalam kenaikan keluarga ke tampuk kekuasaan. Emirat di Riyadh muncul sebagai fase berikutnya dalam perjalanan rumah Saud. Dengan dukungan gerakan agama Wahabi, putra Mohammed bin Saud, Abdulaziz Pirani, melanjutkan misi perluasan dan konsolidasi ayahnya. Abdulaziz Pirani adalah seorang pemimpin yang mencolok, diakui karena keahliannya dalam militer dan aliansi strategis. Antara tahun 1795 dan 1803, ia berhasil menaklukkan wilayah-wilayah luas, termasuk kota suci Mekah dan Madinah, menandai titik balik penting bagi keluarga Saud yang memperluas kekuasaannya melampaui batas Riyadh. Penaklukan Mekah dan Madinah meningkatkan legitimasi agama keluarga dan lebih meningkatkan prestis mereka di antara suku-suku Arab. Namun, kekuatan dan pengaruh yang semakin meningkat dari keluarga Saud mengancam Kekaisaran Utsmaniyah yang berusaha mempertahankan kendali atas wilayah tersebut. Terkejut oleh kebangkitan kaum Saudi dan aliansi mereka dengan gerakan Wahabi, Utsmaniyah meluncurkan kampanye untuk memusnahkan keluarga Saud dan gerakan keagamaan Wahabi. Pada tahun 1818, dengan bantuan wali negeri Mesir, Kekaisaran Utsmaniyah berhasil mengalahkan Saudi dan mengakhiri kepangeranan di Riyadh. Keluarga Saud dipaksa mengasingkan diri dan wilayah tersebut kembali berada di bawah kendali Utsmaniyah. Meskipun mengalami kejatuhan ini, ketegasan dan ketangguhan keluarga Saud tidak goyah. Mereka bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. Pengasingan sementara tidak akan memadamkan harapan mereka dan sebuah babak baru dalam sejarah mereka akan segera terbuka. Setelah jatuhnya kepangeranan di Riyadh, keluarga Saud menghadapi masa pengasingan dan ketidakpastian. Namun keteguhan mereka yang tak tergoyahkan dalam mengembalikan kekuasaan dan mendirikan negara Arab bersatu terus berlanjut. Tujuan ini membawa pada munculnya kepangeranan Najd, suatu fase penting dalam sejarah keluarga kerajaan. Di bawah kepemimpinan Turki bin Abdullah, cucu dari Muhammad bin Saud, keluarga Saud mulai mengorganisir diri dan memulai pertempuran mereka untuk mendapatkan kembali kendali. Turki bin Abdullah, seorang pemimpin karismatik dan strategis, berusaha untuk mengumpulkan kembali suku-suku Arab di bawah bendera rumah Saud. Selama masa pemerintahannya dari tahun 1823 hingga 1834, ia berhasil memperluas pengaruh rumah Saud, menjadikan Riyadh sebagai ibu kota Emirat Najd yang baru terbentuk. Ia membentuk aliansi dengan berbagai suku, menciptakan kemitraan strategis yang krusial untuk usaha-usaha masa depan keluarganya.
Namun, kematian Turki bin Abdullah pada tahun 1834 memicu periode perselisihan suksesi dan konflik internal di rumah Saud, yang menyebabkan perang saudara yang berkepanjangan yang melemahkan posisi keluarga tersebut dan mengancam ambisinya untuk negara Arab yang bersatu. Hanya dengan naiknya Faisal bin Turki, putra Turki bin Abdullah, rumah Saud kembali mendapatkan kekuatan dan stabilitas. Faisal bin Turki, seorang diplomat yang ulung dan strategis militer yang cakap, berhasil menyatukan keluarganya dan mengkonsolidasi kekuasaannya. Di bawah kepemimpinannya, Emirat Najd mengalami masa kejayaan dan ekspansi. Selama masa pemerintahannya dari tahun 1843 hingga 1865, pengaruh keluarga ini meluas melampaui batas Najd, menaklukkan wilayah-wilayah dan menjalin aliansi dengan suku-suku tetangga. Namun, perselisihan suksesi kembali menghantui rumah Saud setelah kematian Faisal bin Turki yang menyebabkan kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan internal. Kesatuan dan fokus keluarga baru pulih dengan naiknya Abdul Rahman bin Faisal, putra Faisal bin Turki. Abdul Rahman bin Faisal, seorang pemimpin yang visioner, menyadari kebutuhan akan negara Arab yang bersatu dan bekerja tanpa henti untuk mencapai tujuan tersebut. Ia berusaha memperluas pengaruh rumah Saud dan membentuk pemerintahan yang terpusat untuk memberikan stabilitas dan kemakmuran bagi wilayah tersebut. Pada tahun 1902, putranya Abdul Aziz ibn Saud merebut kembali Riyadh dari faksi-faksi saingan, menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah keluarga tersebut. Setelah merebut Riyadh, Abdul Aziz ibn Saud menetapkan dasar-dasar pembentukan kerajaan Arab Saudi. Diakui karena kepemimpinan karismatik dan ketekunan, ia melakukan serangkaian kampanye militer untuk menyatukan semenanjung Arab di bawah pemerintahannya. Melalui aliansi strategis, kemampuan militer, dan negosiasi diplomatik yang sukses, ia berhasil merebut berbagai wilayah, termasuk Provinsi Timur Asir dan Hejaz. Pada tahun 1932, Abdul Aziz ibn Saud resmi mengesahkan pembentukan kerajaan Arab Saudi, memperkuat posisi keluarga Saud sebagai dinasti utama negara itu. Ia menjadi monarki pertama Arab Saudi dan memulai misi modernisasi dan pembangunan ekonomi. Di bawah pemerintahan penerus monarki seperti Saud Dubru, Faisal, Khalid, Fahd, Abdullah, dan penguasa saat ini, Raja Salman, Kerajaan Saudi mengalami pertumbuhan dan transformasi yang mencolok. Keluarga Saud memainkan peran krusial dalam menentukan lanskap sosial, politik, dan ekonomi negara. Pembentukan kerajaan Arab Saudi menandai fase baru bagi keluarga Saud saat mereka bergerak dari pemimpin regional menjadi pelaku global. Kekayaan besar keluarga yang berasal dari investasi di Saudi Aramco dan cadangan bahan bakar fosil yang luas lebih memperkuat pengaruh mereka di kancah internasional. Pemimpin saat ini dari keluarga kerajaan Saudi adalah Raja Salman bin Abdul Aziz, yang menunjuk putra mahkota Mohammed bin Salman yang bertanggung jawab atas sebagian besar keputusan karena usia lanjut ayahnya. Mohammed lahir pada 31 Agustus 1985 di keluarga kerajaan Saudi yang terkemuka. Sejak kecil telah menunjukkan minat pada tata pemerintahan dan kemampuan komunikasi yang luar biasa dengan para pejabat negara. Semangatnya dalam politik berkembang seiring berjalannya waktu, mencapai puncaknya dengan lulus dari Universitas Raja Saud, di mana ia meraih gelar sarjana hukum pada tahun 2007. Dengan pengetahuan barunya, Mohammed segera bertindak untuk meninggalkan jejaknya di dunia. Ia mendirikan berbagai perusahaan dan mendirikan organisasi nirlaba yang berfokus pada memajukan kewirausahaan di Arab Saudi. Namun, pada tahun 2009, perjalanan Mohammed mengalami perubahan signifikan.
menjadi penasihat resmi ayahnya, Raja Salman bin Abdul Aziz. Ketika itu Gubernur Riyadh sedikit yang membayangkan bahwa peran ini hanyalah awal dari kenaikan cepat Muhammad ke tampuk kekuasaan. Dengan wafatnya Raja Abdullah pada tahun 2015 dan naiknya Salman ke tahta, sang raja baru menunjuk Muhammad sebagai Menteri Pertahanan, mempercayakan padanya misi untuk melindungi kerajaan. Selama masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan, Muhammad memimpin operasi Badai Penentu, sebuah intervensi militer berani dalam Perang Saudara Yaman, dengan tujuan mendukung pemerintah Yaman melawan pemberontakan Houthi. Namun, meskipun dengan niat awal yang baik, kampanye tersebut tidak mencapai hasil yang diharapkan dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius. Dengan tekad untuk mencapai tujuannya, Muhammad memperluas pengaruhnya dengan mengambil alih kendali perusahaan minyak negara Aramco dan Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan. Dengan mencoba membuka Aramco untuk pasar saham dan menerapkan rencana visi 2030 untuk menarik investasi asing, Muhammad diangkat sebagai putra mahkota pada tahun 2017 sebagai pengakuan atas kepemimpinannya yang luar biasa dan ketekunan yang tak tergoyahkan, yang menandai titik balik dalam perjalanan hidupnya di mana ia terus mengejar tujuannya dengan teguh. Mulai dari memimpin blokade terhadap Qatar hingga menerapkan reformasi sosial di Arab Saudi, tindakan-tindakan Muhammad berani dan kontroversial. Dia mencabut larangan bioskop, memungkinkan peningkatan hiburan, dan memberikan hak kepada wanita untuk menghadiri acara olahraga dan mendapatkan SIM. Namun, reformasi-reformasi tersebut diterima dengan skeptis, dengan banyak yang mempertanyakan apakah itu didorong oleh keinginan kebebasan yang sungguh-sungguh atau hanya demi keuntungan ekonomi semata. Prestasi Muhammad di luar negeri terpukul berat pada tahun 2014 ketika dia diduga memerintahkan pembunuhan tanpa pengadilan terhadap jurnalis Jamal Khashoggi. Komunitas internasional mengutuk tindakan tersebut. Namun keluarga kerajaan Saudi menolak bertanggung jawab atas insiden tersebut. Meskipun kontroversi, Muhammad terus menguatkan kekuasaannya. Pada tahun 2020, ia menangkap anggota keluarga kerajaan lainnya dalam penyelidikan pengkhianatan, mengirimkan gelombang kejutan di kerajaan. Meskipun tantangan ekonomi yang dihadapi pandemi COVID-19, posisi Muhammad sebagai pemain ekonomi global tumbuh pada tahun 2022. Penunjukan dirinya sebagai Perdana Menteri melambangkan komitmennya dalam memajukan hubungan internasional yang lebih stabil. Salah satu perkembangan paling signifikan selama periode ini adalah kesepakatan sejarah antara Arab Saudi dan Iran pada Maret 2023. Pemulihan hubungan antara kedua negara menandakan potensi berakhirnya perang saudara di Yaman, membawa harapan perdamaian di wilayah tersebut. Prestasi ini juga memperkuat hubungan Arab Saudi dengan Tiongkok, karena kedua negara itu berupaya meningkatkan kerjasama ekonomi dan mengeksplorasi bidang kerjasama yang baru. Namun, ambisi internasional Muhammad tidak berhenti di situ. Ia menarik perhatian dengan menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel, langkah yang mengejutkan banyak orang. Namun, tawaran tersebut datang dengan syarat karena ia mencari komitmen dari ANZ terhadap keamanan dan pengembangan teknologi nuklir Arab Saudi. Sementara perkembangan internasional sangat signifikan, visi ekonomi Muhammad untuk Arab Saudi juga sangat transformatif. Ia berusaha untuk mendiversifikasi ekonomi kerajaan dan mengurangi ketergantungan pada minyak melalui rencana ambisius visi 2030. Di bawah rencana ini, Muhammad berupaya menarik investasi asing, mempromosikan kewirausahaan, dan menciptakan sektor swasta yang makmur. Menyadari perlunya beradaptasi dengan lingkungan global yang selalu berubah, ia menjadikan Arab Saudi sebagai pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu pilar utama visi 2030 adalah pembukaan perusahaan minyak negara Aramco untuk penawaran publik perdana.
dengan tujuan menghasilkan pendapatan dan meningkatkan transparansi dalam industri minyak kerajaan. Kepemimpinan Mohammed ditandai oleh reformasi yang ambisius dan tindakan kontroversial. Sebagai putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, ia terus membentuk masa depan kerajaan dan pengaruhnya di dunia global. Keluarga Saud, dinasti pemerintah Arab Saudi, memiliki kekuatan politik yang signifikan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kawasan Timur Tengah. Dengan garis keturunan yang berasal dari Mohammed bin Saud, pendiri negara Saudi pertama, keluarga ini telah menghadapi oposisi dan kontroversi sepanjang sejarahnya. Yang membedakan keluarga Saud dari keluarga penguasa lainnya adalah kekayaan mereka yang sangat besar, diperkirakan mencapai miliaran atau bahkan triliunan, menjadikan mereka keluarga terkaya di dunia. Kekayaan yang luar biasa ini dibangun di atas cadangan minyak yang luas di negara tersebut, mendorong ekonomi Saudi selama beberapa dekade. Kontrol keluarga kerajaan Saudi atas sumber daya minyak negara itu sangat penting untuk penumpukan kekayaan karena Arab Saudi memiliki cadangan minyak yang terbesar di dunia, diperkirakan mencapai sekitar 266 miliar barel. Kekayaan yang luar biasa ini memungkinkan keluarga kerajaan untuk mengumpulkan kekayaan yang benar-benar tidak terbayangkan. Salah satu aset mahkota dari keluarga kerajaan Saudi adalah Saudi Aramco, perusahaan minyak milik negara yang dihargai triliunan dolar dan menjadi perusahaan paling berharga di dunia. Cadangan minyak yang luas dan jangkauan global Saudi Aramco telah menjadi sumber kekayaan yang signifikan untuk keluarga kerajaan, terbukti dengan istana-istana, pesawat pribadi, dan kapal pesiar mewah. Pengeluaran mewah mereka tampaknya tidak memiliki batasan, dengan laporan tentang pembelian karya seni, perhiasan, dan hewan langka senilai jutaan dolar. Meskipun menikmati kekayaan yang tak terbayangkan, keluarga kerajaan Saudi juga dikenal karena inisiatif filantropisnya, seperti Pusat Pertolongan dan Bantuan Kemanusiaan Raja Salman, yang telah memberikan manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan di Arab Saudi dan seluruh dunia. Namun, para kritikus berpendapat bahwa upaya filantropis semacam itu hanya mewakili sebagian kecil dari kekayaan mereka yang sangat besar dan dapat diperluas untuk mengatasi isu-isu global yang mendesak. Investasi signifikan keluarga kerajaan Saudi dalam berbagai industri dan negara menunjukkan pengaruh mereka di sektor-sektor seperti keuangan, properti, dan hiburan. Jangkauan global dari pengaruh mereka sangat mencolok, mulai dari properti bergengsi di London dan Paris hingga pendanaan blockbuster Hollywood. Gaya hidup mewah dari keluarga kerajaan diperlihatkan dengan koleksi properti mewah mereka yang mengesankan di seluruh dunia. Mulai dari istana-istana megah di Riyadh hingga rumah-rumah mewah di Eropa dan Amerika Serikat, membentuk portofolio real estate yang benar-benar luar biasa. Properti-properti ini melambangkan kekayaan dan kekuasaan besar dari keluarga kerajaan Arab Saudi. Ketika menyangkut transportasi, mereka tidak pelit, memiliki armada jet pribadi yang termasuk Airbus A380, pesawat penumpang terbesar di dunia. Dengan interior mewah, detail emas, dan fasilitas mewah, jet-jet ini menyediakan pengalaman perjalanan yang luar biasa. Selain itu, keluarga kerajaan juga memiliki koleksi yacht-yacht mewah, memungkinkan mereka menikmati pengalaman laut yang eksklusif. Kerajaan bisnis mereka meluas melampaui industri minyak, dengan investasi yang beragam di sektor-sektor seperti keuangan, telekomunikasi, dan hiburan dilakukan melalui Kingdom Holding Company. Dengan kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan global seperti Citigroup, Twitter, dan Euro Disney, investasi-investasi ini telah berkontribusi pada kekayaan mereka yang luas. Minat keluarga dalam seni terlihat dari koleksi karya seni langka dan berharga yang mereka miliki diperoleh dengan harga yang fantastis.
Inisiatif-inisiatif seperti King Abdulaziz Center for World Culture menunjukkan pengaruh mereka dalam dunia seni, mempromosikan pertukaran budaya dan merayakan pencapaian-pencapaian artistik. Memimpin pengeluaran, Pangeran Al-Walid bin Talal, anggota terkemuka keluarga kerajaan dan miliarder ternama, menginvestasikan dalam armada mobil mewah dan mahal yang mengesankan. Dari Bugatti Veyrons elegan hingga Rolls-Royce Phantoms ikonik, koleksinya mencerminkan kekayaan dan statusnya. Namun, Pangeran Al-Walid bukanlah satu-satunya penggemar mobil mewah. Putra mahkota Mohammed bin Salman, pemimpin de facto Arab Saudi, juga memiliki koleksi yang mengesankan. Garasinya mencakup Lamborghini Aventador, Ferrari LaFerrari, dan McLaren P1 Langka. Kendaraan performa tinggi ini bukan hanya simbol status, tetapi juga mencerminkan gaya hidup mewah keluarga kerajaan. Poin beratnya bukan hanya pada mobil itu sendiri, tetapi juga pada personalisasi eksklusif yang dilakukan padanya. Keluarga kerajaan Arab Saudi tidak ragu untuk berinvestasi dalam penyesuaian mobil-mobil mereka. Mulai dari lukisan khusus hingga interior mewah, setiap detail dipilih dengan hati-hati untuk memenuhi selera dan preferensi individual mereka. Selain koleksi pribadi mereka, kasih sayang mereka pada mobil juga diperluas melalui hadiah mobil mewah yang murah hati kepada pejabat luar negeri dan sekutu. Tindakan-tindakan ini tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik, tetapi juga berfungsi sebagai demonstrasi kekayaan dan pengaruh mereka yang luar biasa. Selain mobil, area lain di mana keluarga kerajaan Arab Saudi berfoya-foya adalah kapal pesiar mewah. Kapal-kapal mewah ini adalah simbol kemewahan dan menyediakan lingkungan yang sempurna untuk pesta mewah dan menikmati pelayaran santai. Salah satu contohnya adalah Yacht Kingdom 5KR, milik Pangeran Al-Walid bin Talal. Kapal mewah yang megah ini dulunya dimiliki oleh almarhum Raja Fahd Arab Saudi, sungguh mengesankan. Dengan fasilitas mewah seperti helipad, kolam renang, dan beberapa suite, ia mencerminkan kemegahan yang menjadi kebiasaan keluarga kerajaan Arab Saudi. Namun, ini bukan hanya soal memiliki yacht. Keluarga kerajaan Arab Saudi juga menikmati sewa beberapa kapal pesiar paling eksklusif dan mewah di dunia, mulai dari air Mediterania yang jernih hingga pantai Karibia yang masih asli. Mereka tidak ragu untuk mengeluarkan biaya agar bisa merasakan yang terbaik dalam perjalanan mewah. Sambil kita terus menyelami pengeluaran mewah keluarga kerajaan Saudi, kita tidak bisa mengabaikan keterlibatan mereka dalam dunia sepak bola. Semangat mereka terhadap olahraga tersebut tidak hanya sebatas sebagai penonton, namun juga melakukan investasi signifikan dalam beberapa klub sepak bola paling terkenal di dunia. Salah satu contohnya adalah Pangeran Abdullah bin Musa'ad yang memperoleh 50% saham klub sepak bola Inggris Sheffield United. Investasinya tidak hanya menyuntikkan dana yang diperlukan ke klub, tetapi juga menarik perhatian internasional ke tim tersebut. Tindakan ini menunjukkan keinginan keluarga kerajaan Saudi untuk terlibat dalam komunitas sepak bola global dan kesiapan mereka untuk berinvestasi dalam semangat mereka. Pengaruh keluarga kerajaan Saudi dalam sepak bola juga merambah ke klub-klub lain, terlibat dalam berbagai kesepakatan sponsor dan kemitraan dengan tim-tim elit, memperkuat kehadiran mereka di dunia olahraga. Contoh menonjol lainnya tentang bagaimana mereka menghabiskan kekayaan mereka adalah melalui istana mewah Pangeran Al-Walid bin Talal di Riyadh, Arab Saudi. Tempat tinggal yang mewah ini meluas lebih dari 200. Dalam sekaki persegi dan memiliki arsitektur yang sangat indah, kebun yang subur, dan kebun binatang pribadi. Dengan kebesaran dan perhatian terhadap detail, istana tersebut menjadi saksi atas selera keluarga kerajaan terhadap kenikmatan hidup. Jalur properti keluarga kerajaan Saudi melampaui batas. Arab Saudi memiliki properti di lokasi-lokasi eksklusif di seluruh dunia.
Mulai dari penthouse mewah di New York hingga properti luas di lingkungan bergengsi di London, portofolio properti mereka sungguh berkendara yang luar biasa. Salah satu properti paling ikonis adalah Chateau Louis Tedbas di pinggiran Paris, Prancis. Terinspirasi oleh kemewahan abad ke-17, istana megah ini menampilkan interior mewah, taman yang terawat dengan cermat, dan bahkan sebuah parit. Dengan nilai lebih dari US$300 juta, ini melambangkan gaya hidup mewah keluarga kerajaan. Selain memiliki properti mewah, keluarga kerajaan Saudi juga berinvestasi di hotel dan resor bintang tinggi seperti Four Seasons Hotel George V di Paris, sebagian dimiliki oleh Pangeran Al-Walid bin Talal. Hotel mewah ini terkenal dengan layanan yang luar biasa dan arsitektur yang memukau, menarik pelanggan elit dari seluruh dunia. Di luar sektor properti, keluarga kerajaan Saudi memiliki minat dalam seni dan koleksi barang seni halus. Koleksi mereka yang luas meliputi lukisan tak ternilai, artefak langka dan permata berharga, berfungsi bukan hanya sebagai cerminan kekayaan mereka yang besar, tetapi juga sebagai investasi yang berharga dari waktu ke waktu. Salah satu sorotan dalam koleksi mereka adalah Salvatore Mundi, yang diatribusikan kepada Leonardo da Vinci, yang dibeli oleh Pangeran Badr bin Abdullah dengan harga mengesankan $450 juta dalam lelang, menjadi salah satu karya seni termahal yang pernah dijual. Pembelian ini tidak hanya menunjukkan kecintaan keluarga kerajaan terhadap seni, tetapi juga kemampuan untuk memperoleh barang langka dan diinginkan. Seberapa kuat keluarga kerajaan ini? Pada tahun 1932, Ibn Saud mengumumkan pembentukan kerajaan Arab Saudi, mengukuhkan posisi keluarga Saud sebagai dinasti penguasa. Ini adalah titik balik dalam sejarah semenanjung Arab dan membuka jalan bagi pengaruh tak tertandingi keluarga Saud. Bendera hijau Arab Saudi dengan perisai dan pedang ikoniknya telah menjadi simbol otoritas keluarga Saud dan persatuan rakyat Saudi. Kenaikan keluarga Saud ke tampuk kekuasaan dihadapi dengan tantangan. Mereka menghadapi perlawanan dari berbagai kelompok seperti Kekaisaran Utsmaniyah, Serife Mekah, keluarga Al-Rashid, dan gerakan Islam. Namun, melalui aliansi strategis, kekuatan militer, dan hubungan yang kuat dengan gerakan Wahabi, keluarga kerajaan Saudi berhasil. Keluarga kerajaan Saudi benar-benar sangat berkuasa. Sistem politik di Arab Saudi didasarkan pada prinsip-prinsip Islam tradisional, dengan keputusan-keputusan dibuat melalui konsultasi antara raja, dewan menteri, ulama, pemimpin suku, dan elit tradisional lainnya. Raja, pemegang posisi paling berpengaruh dalam keluarga kerajaan, bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan, menjalankan kekuasaan absolut. Saat ini, kepemimpinan keluarga kerajaan Saudi berada di tangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, yang mengambil alih setelah kematian saudaranya Abdullah pada tahun 2015. Di bawah pemerintahannya, keluarga kerajaan Saudi mempertahankan kekuasaan politik yang signifikan, memengaruhi masa depan Arab Saudi, dan berdampak pada peta politik global. Pemerintah secara luas dikendalikan oleh keluarga kerajaan, dengan sebagian besar posisi kunci dalam sistem politik diisi oleh anggota keluarga tersebut. Kementerian-kementerian utama termasuk pertahanan, keuangan, dan hubungan luar negeri dipimpin oleh anggota keluarga kerajaan, memastikan pengaruh dan kontrol mereka tetap berlanjut. Ulama yang terdiri dari pemimpin agama dan ahli hukum Islam juga memainkan peran penting dalam sistem politik. Mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem peradilan dan pendidikan, membentuk kerangka hukum dan norma-norma sosial berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Namun, tata kelola keluarga kerajaan Saudi tidak luput dari kontroversi. Tuduhan korupsi telah merajalela dalam peta politik dengan tuduhan nepotisme, sistem patronase,
dan batas-batas kabur antara aset negara dan kekayaan pribadi para pangeran senior. Tuduhan-tuduhan ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik Saudi. Ketika mempertimbangkan aspek ekonomi, kontrol keluarga kerajaan Saudi atas cadangan minyak besar Arab Saudi memberi mereka kekuatan ekonomi yang besar. Negara ini adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan kekayaan keluarga kerajaan didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh sumber daya berharga ini. Ekonomi negara sangat bergantung pada minyak dengan pemasukan mengalir ke pemerintah pusat di Riyadh. Namun, ada sedikit transparansi publik tentang total pemasukan yang diperuntukkan bagi Kas Al Saud atau pengeluaran atas nama keluarga kerajaan. Ketidaktransparan ini telah mendorong perdebatan tentang distribusi kekayaan dan besarnya kekayaan pribadi keluarga kerajaan. Baru-baru ini, Arab Saudi telah memulai reformasi ekonomi yang ambisius untuk mendiversifikasi ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Dipimpin oleh putra mahkota Mohammed bin Salman, reformasi-reformasi ini bertujuan untuk memodernisasi negara dan menarik investasi asing. Namun, kritikus berpendapat bahwa laju perubahan tersebut lambat atau hanya bersifat permukaan. Kekuasaan politik dan ekonomi keluarga Al Saud memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan, membentuk aliansi, dan memiliki dampak tidak hanya di dalam Arab Saudi, tetapi juga di panggung internasional. Kekayaan mereka dan hubungan mereka telah menempatkan mereka dalam posisi terkemuka dalam urusan dunia, memungkinkan mereka memainkan peran penting dalam politik regional dan internasional, serta dalam inisiatif sosial dan filantropis. Bagi keluarga kerajaan Saudi, kehidupan tidak hanya mengenai akuisisi aset-aset bernilai. Keluarga kerajaan Saudi juga bersifat filantropis, mencakup berbagai penyebab mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga bantuan kemanusiaan dan pelestarian budaya. Melalui sumbangan-sumbangan berlimpah, mereka berusaha berdampak positif pada masyarakat dan meningkatkan kehidupan yang paling membutuhkan. Salah satu sorotan adalah Putri Lamia bint Majid Al Saud yang bertugas sebagai Sekretaris Jenderal Al-Walid Filantropis. Didirikan oleh Pangeran Al-Walid bin Talal, organisasi ini berfokus pada pemberdayaan perempuan, mendukung pengembangan pemuda, dan memberikan bantuan kemanusiaan berdampak pada jutaan orang di seluruh dunia dan menunjukkan komitmen keluarga kerajaan terhadap filantropi. Pada awalnya, keluarga kerajaan Arab Saudi mendirikan dasar-dasar untuk kegiatan filantropi mereka yang signifikan dengan mendirikan berbagai organisasi amal dan inisiatif untuk meningkatkan kondisi kehidupan warga negaranya. Sebuah tonggak dari periode ini adalah pendirian Yayasan Raja Abdul Aziz untuk penelitian dan arsip. Didirikan pada tahun 1972, organisasi ini berfokus pada pelestarian dan promosi warisan budaya Arab Saudi, membiayai proyek penelitian, publikasi akademis, dan pameran tentang sejarah dan tradisi negara. Kontribusi lain yang relevan adalah Yayasan Raja Faisal, didirikan pada tahun 1976. Sebagai penghormatan kepada Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, yayasan ini bertujuan untuk mempromosikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, memberikan beasiswa, mendukung penelitian medis, dan membiayai pembangunan rumah sakit dan klinik di seluruh negara. Selama tahun 1980-an, keluarga kerajaan Arab Saudi memperluas kegiatan filantropi mereka ke tataran internasional. Mereka mendirikan Organisasi Bantuan Islam Internasional, IRO, pada tahun 1978, yang menjadi salah satu organisasi kemanusiaan terbesar di dunia, berfokus pada memberikan bantuan dan dukungan kepada komunitas Muslim yang membutuhkan dimanapun di dunia. Mulai dari bantuan dalam bencana hingga pengentasan kemiskinan, IRO memainkan peran kunci dalam meningkatkan kehidupan jutaan orang. Selain inisiatif-inisiatif institusional,
Anggota individu keluarga kerajaan Arab Saudi juga memberikan kontribusi yang signifikan. Pangeran Al-Walid bin Talal, yang dikenal karena kekayaan luasnya, telah aktif terlibat dalam filantropi selama beberapa dekade. Yayasan Al-Walid filantropisnya telah mendukung banyak penyebab, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan, baik di Arab Saudi maupun secara global. Putri Adela bint Abdullah, putri Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, juga telah memainkan peran penting dalam filantropi. Dia mendirikan Yayasan Adela, yang berfokus pada meningkatkan kehidupan perempuan dan anak-anak di Arab Saudi. Melalui program-program beragam seperti pelatihan profesional, inisiatif kesehatan, dan dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Komitmen keluarga kerajaan Saudi dalam bidang kesejahteraan sosial dan filantropi terus berkembang pada tahun 1990-an dan 2000-an. Mengakui pentingnya investasi dalam pendidikan, mereka mendirikan beberapa universitas dan lembaga pendidikan di seluruh negara. Universitas King Fahd untuk minyak dan mineral, Universitas Raja Saud, dan Universitas Putri Noura bin Abdurrahman hanyalah beberapa contoh dari dedikasi ini dalam menyediakan pendidikan bermutu bagi warga Saudi. Selain itu, keluarga kerajaan Saudi telah aktif dalam upaya kemanusiaan selama krisis. Mereka menyediakan bantuan keuangan yang substansial kepada negara-negara yang terkena dampak bencana alam seperti gempa bumi dan banjir untuk membantu membangun kembali komunitas, menyediakan pasokan penting, dan membantu pemulihan penduduk yang terdampak. Upaya filantropik keluarga kerajaan Saudi tidak hanya sebatas kontribusi keuangan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dalam inisiatif praktis, seperti kunjungan ke rumah sakit, sekolah, dan organisasi amal untuk memahami kebutuhan orang-orang dan memberikan dukungan langsung. Keterlibatan dan dedikasi pribadi mereka dalam membuat perbedaan telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dan organisasi untuk bergabung dalam perjuangan ini. Baru-baru ini, keluarga kerajaan Saudi memperkuat kembali komitmen tak tergoyahkan mereka terhadap filantropi melalui serangkaian inisiatif berdampak yang mengatasi masalah sosial mendesak, mempromosikan pengembangan budaya, dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, baik di dalam Arab Saudi maupun di seluruh dunia. Salah satu contoh mencolok adalah Yayasan Misk, didirikan oleh Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman pada tahun 2011. Fondasi ini bertujuan untuk memberdayakan pemuda Saudi dengan menawarkan peluang pendidikan, program kewirausahaan, dan pengembangan kepemimpinan. Melalui kemitraan dan program-program beragam, Yayasan Miska telah membantu ribuan pemuda Saudi mencapai seluruh potensinya dan berkontribusi untuk kemajuan negara. Inisiatif lain yang relevan adalah Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Bantuan Raja Salman, KS Relief, didirikan pada tahun 2015. KS Relief memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang terkena dampak konflik, bencana alam, dan krisis lainnya, menyediakan bantuan penting, persediaan medis, dan dukungan darurat kepada jutaan orang yang membutuhkan di seluruh dunia. Selain itu, keluarga kerajaan Saudi telah memberikan sumbangan substansial untuk bidang kesehatan. Pusat Riset King Salman untuk Disabilitas yang didirikan pada tahun 2016 berfokus pada meningkatkan kualitas hidup orang-orang dengan disabilitas melalui riset, inovasi, dan advokasi. Pusat ini memimpin inisiatif dan teknologi inovatif yang telah meningkatkan aksesibilitas dan inklusi bagi orang-orang ini. Selain inisiatif lembaga ini, anggota individual keluarga kerajaan Saudi telah memimpin proyek-proyek yang fokus pada isu-isu sosial yang spesifik. Putri Rehma bint Bandar Al Saud, Duta Saudi untuk Amerika Serikat, telah menjadi pembela yang menonjol bagi hak dan pemberdayaan perempuan.
Upayanya termasuk inisiatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja, mempromosikan kesetaraan gender, dan memerangi kekerasan rumah tangga. Pangeran Sultan bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, astronot Saudi pertama dan Presiden Komisi Pariwisata dan Warisan Nasional Saudi, memainkan peran krusial dalam menjaga dan mempromosikan warisan budaya Arab Saudi. Di bawah kepemimpinannya, komisi tersebut telah melaksanakan proyek-proyek restorasi yang luas, mengembangkan infrastruktur pariwisata, dan mengorganisir acara-acara budaya untuk menampilkan sejarah dan tradisi yang kaya dari negara tersebut. Keluarga kerajaan Saudi juga secara aktif terlibat dalam mendukung inisiatif pendidikan global. Yayasan Amal Al-Walid yang dipimpin oleh Pangeran Al-Walid bin Talal telah memberikan sumbangan penting untuk lembaga-lembaga pendidikan dan program-program di seluruh dunia. Dukungan Anda telah membuat akses pendidikan berkualitas tersedia bagi siswa yang membutuhkan, mendanai proyek penelitian, dan memudahkan pertukaran pengetahuan antara Arab Saudi dan komunitas internasional. Selain itu, keluarga kerajaan Arab Saudi telah berada di garis depan upaya untuk melawan pandemi COVID-19. Mereka telah menyediakan bantuan keuangan besar, persediaan medis, dan sumber daya untuk negara-negara yang terkena dampak virus. Kontribusi Anda telah mendukung sistem kesehatan, memfasilitasi distribusi vaksin, dan membantu mengurangi dampak pandemi pada populasi rentan. Itulah akhir video ini. Semoga Anda menikmati. Jika Anda ingin melihat lebih banyak video yang seperti ini, pilih kartu di layar Anda.